Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Arasi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah sosiologi yang berjudul Fungsi Agama dalam Membentuk Perubahan Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan judul yang sudah kami sampaikan pada waktu sebelumnya, agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati atau supernatural ternyata seakan-akan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Kawan-kawan semuanya, agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi agama dalam kehidupan individu. Pertama, pemberi makna hidup, di mana orang akan beranggapan bahwasannya hidup ini tidak bermakna tanpa mereka tidak beragama. Jadi mereka itu merasa agama inilah yang memberikan makna hidup. Kemudian yang kedua adalah pedoman moral dan etika. Setiap agama pasti mengajarkan yang namanya moral dan juga etika. Saudara pasti yakin bahwasanya tidak mungkin kita bermoral, kita beretika tanpa beragama. Karena hanya orang yang beragama bisa mengerti apa yang disebut sebagai moral dan etika. Selanjutnya adalah sumber ketenangan batin. Orang juga beranggapan bahwasannya agama salah satu sumber untuk ketenangan batin kita. Karena agama mengajarkan kita untuk tenang. Agama mengajarkan kita dalam kesusahan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Maka dari itu, ketenangan batin ini salah satu fungsi agama pada kehidupan individu. Kemudian yang keempat adalah penguatan identitas. Kawan-kawan tahu, agama sebagai identitas atau bisa dikenal sebagai hardware atau perangkat keras yang kita bawa di dalam badan kita. Kita punya jasad, kita punya jati diri, kita punya badan. Dalam badan kita memiliki perangkat keras. Apa itu? Agama. Maka agama ini menjadi penguat identitas. Selain dari penguat identitas juga kita akan menguatkan solidaritas sosial kita. Karena agama-agama ini pasti punya komunitas, kawan-kawan. Dari komunitas itulah membuat kita kuat dan itu menjadi perangkat keras kita. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi agama dalam kehidupan individu adalah pendorong pengendalian diri dan motivasi. Dalam agama kita pasti menasihati. Ya, kita dalam agama pun sering kita akan dinasihati oleh agama tersebut. Kita akan diberikan pemahaman, akan dikuatkan diri kita jika ketika kita sedih, maka agama akan katakan jangan bersedih. Ketika kita senang, agama akan katakan jangan lupa bersyukur. Itulah salah satu dari banyaknya fungsi agama dalam kehidupan individu. Saya berharap kawan-kawan semuanya, dari fungsi agama yang saya sampaikan ini kita mengerti agama bukanlah sebatas sebuah identitas biasa, namun pegangan bagi kita. Maka dari itu agama akan membawa kita berjalan terhadap pilihan-pilihan kita, ingin buruk ataupun baik. Karena agama akan mengajarkan kebaikan dan keburukan tersebut adalah bentuk-bentuk dari pengamalan kita terhadap apa yang diajarkan oleh agama. Mungkin itu, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi fungsi agama dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena agama menjadi pedoman hidup, menjadi pedoman moral, sosial, dan spiritual bagi manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Di antaranya sebagai pedoman hidup. Agama memberikan tuntunan tentang mana yang benar, mana yang salah, baik dan buruk. Hal ini dapat membantu masyarakat hidup sesuai norma dan nilai yang berlaku. Yang kedua, pengatur moral dan etika. Ajaran agama juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa kejujuran, keadilan, serta kasih sayang antar sesama sehingga terciptalah kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, agama juga menjadi pemersatu masyarakat. Agama dapat menjadi perekat sosial karena mengajarkan kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghormati serta satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Yang keempat, sumber kekuatan spiritual. Dalam menghadapi cobaan hidup, agama memberi ketenangan batin, harapan, dan kekuatan untuk tetap tegar. Yang kelima, sebagai pengontrol sosial. Nilai-nilai agama juga berfungsi mengontrol perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari norma sosial dan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, sebagai pendorong pembangunan sosial. Jadi di sini agama mendorong umatnya untuk bekerja keras, berbuat baik, dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya agama ini sangat memiliki peran yang besar dalam membentuk kepribadian masyarakat, menjaga ketertiban, mempererat persaudaraan, serta juga menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kemudian, adapun fungsi agama sebagai studi kasus di Indonesia adalah satu, sebagai fungsi sosial. Agama memiliki fungsi untuk menguatkan hubungan individu dengan kelompok di dalam masyarakat. Sebagai contoh kasusnya yaitu saat bencana alam di Lombok, berbagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah, contohnya NU dan lain-lain sebagainya, saling tolong menolong, tidak memandang apa agama ataupun keyakinan korban bencana tersebut.
Kemudian yang kedua adalah fungsi etika. Agama menjadi pedoman dalam membedakan baik atau tidaknya perilaku manusia. Sebagai contoh, di dalam sekolah-sekolah umum itu ditanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab, dan juga pemahaman-pemahaman lebih tentang agama. Kemudian yang ketiga adalah fungsi psikologi. Agama memberikan ketenangan batin, harapan, dan juga makna hidup bagi individu, terutama pada saat menghadapi kondisi krisis. Contoh kasusnya yaitu pada saat pandemi COVID-19, banyak masyarakat Indonesia menemukan ketenangan melalui doa dan juga ibadah kepada Sang Pencipta. Diikuti juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Tokoh-tokoh agama juga menenangkan umat untuk tetap tabah dan optimis dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian yang keempat adalah fungsi untuk mempersatukan bangsa. Agama mempersatukan rakyat Indonesia yang majemuk atau yang banyak dengan menanamkan sifat saling menghormati dan menghargai. Sebagai contoh kasusnya, beberapa organisasi umat beragama dan tokoh-tokoh berbagai agama itu aktif membangun dialog lintas iman untuk mencegah konflik dan menjaga kemanusiaan sosial dalam keberagaman agama. Kemudian yang kelima adalah fungsi untuk menguatkan hubungan dengan Tuhan Yang Pencipta. Agama menjadi sarana bagi manusia untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Sebagai contoh kasus kegiatan keagamaan seperti sholat, kebaktian, misa, dan kegiatan-kegiatan agama lainnya berfungsi menguatkan hubungan masyarakat dengan Tuhan dan menumbuhkan rasa berterima kasih kepada Tuhan dan tawadhu atau rendah hati. Jadi kesimpulannya adalah dalam konteks di Indonesia ini agama memiliki fungsi yang sangat luas. Di satu, fungsi sosial; kedua, fungsi psikologis ataupun spiritual; yang ketiga, fungsi untuk mempersatukan bangsa; yang keempat adalah fungsi untuk sebagai sebagai fungsi untuk menguatkan hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta.